firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat? Dia bilang, mari kita uji dari dua kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan, yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas apa kandungan dari Al-Quran ini, apa kandungan dari Alkitab ini, ya kan? Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sangat-sangat prinsipil yang harus kita pastikan dulu, teman-teman. Ya, pertama, apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Yang kedua, apakah Alkitab adalah kitab firman Tuhan? Nah, jika kedua-duanya mengklaim bahwa kedua kitab ini adalah kitab firman Tuhan, konsekuensinya, pertama, tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh isinya itu ada pertentangan, harus selaras semuanya. Seperti perjanjian lama ke perjanjian baru, ya. Kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur dan Injil itu semua isinya selaras, tidak ada yang bertentangan. Ya, semua firman yang tersebar di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, ini baru dikatakan bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Ya, karena serasi, selaras. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Maksudnya Tuhan yang sama yang ada di Alkitab. Jika demikian, maka konsekuensinya isi Al-Quran harus selaras dengan kitab sebelumnya. Yaitu selaras dengan perjanjian lama, selaras dengan perjanjian baru. Tidak boleh bertabrakan. Tidak boleh bentrok satu sama lain. Tidak boleh menyangkali kitab sebelumnya. Itu tidak boleh. So, teman-teman, ya. Nah, sekarang harus dibuktikan apa kriterianya sebuah kitab dikatakan sebagai kitab firman Tuhan. Apa kriterianya? Ya. Pertama, isi dari kitab tersebut atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut atau firman Tuhan yang ada di dalam kitab tersebut tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang sangat-sangat prinsip adalah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kasih, ya, dan Maha Benar. Itu tidak boleh meleset, ya, tidak boleh ditabrak, teman-teman. Kalau ada ajaran yang menentang salah satu dari sifat Tuhan ini,
atau melenceng dari salah satu dari sifat Tuhan ini dipastikan bahwa itu bukanlah kitab firman Tuhan. Ya, misalnya menentang keadilan Tuhan, tidak sejalan dengan kemahaadilan Tuhan. Kemudian tidak sejalan dengan kemahakudusan, kemahasucian Tuhan. Ya, kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahatahuan Tuhan. Kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahabenaran Tuhan. Dipastikan itu bukan kitab firman Tuhan. So, teman-teman. Lalu pertanyaan kedua, ya, kalau kita sudah tahu tadi, ya, bahwa apakah Quran merupakan kitab firman Tuhan? Tadi kita katakan harus selaras isinya dengan kitab sebelumnya. Apakah selaras? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Ya, nah, teman-teman. Kemudian, satu pertanyaan lagi. Apakah Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu dari kitab firman Tuhan? Nah, tadi berhubungan dengan yang pertanyaan pertama, ya. Kalau Alkitab adalah salah satu dari kitab firman Tuhan, berarti ada kitab-kitab lainnya yang juga firman Tuhan. Ya, ya mungkin itu Weda, ya, Tripitaka, Al-Quran, ya, dan lain-lain. Berarti itu boleh juga disebut sebagai firman Tuhan. Ya. Tapi berdasarkan fakta Alkitab sendiri, bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Mengapa demikian? Pertama, Alkitab sudah dikunci, sudah di lockdown, ya, dengan kitab Wahyu ayat 18 sampai 19. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini kesaksian dari Rasul Yohanes saat Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ya, dibuang bukan karena dia teroris atau bukan karena dia koruptor, ya, dan bukan karena dia itu penjahat, bukan. Tapi Rasul Yohanes ini dibuang karena dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Ya. Kita tahu Rasul Yohanes ini adalah rasul termuda, tapi hidupnya yang paling lama, ya. Paling lama dan paling terakhir meninggalnya, teman-teman. Meninggal di Pulau Patmos. Nah, dan satu-satunya rasul yang tidak mati martir. Artinya tidak dianiaya, tidak dibunuh, ya, tapi mati karena tua, teman-teman, ya. Jadi Rasul Yohanes ini memang rasul spesial, ya, di mana melalui Rasul Yohanes ini Tuhan banyak mewahyukan tentang eksistensi Tuhan itu sendiri, ya. Jadi Rasul Yohanes lebih banyak memberitakan keilahian dari Kristus, ya. Sisi keilahian dari Tuhan Yesus itu lebih banyak diberitakan oleh Rasul Yohanes. Kita tahu ada kitab Yohanes, ya kan? Terus kitab Wahyu pun itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes, teman-teman. Nah, di sini di kitab Wahyu, ya, Rasul Yohanes bersaksi, ya. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab penyingkapan, ya, penyingkapan dari rahasia akhir zaman dan kehidupan yang setelah akhir zaman, teman-teman, yang akan datang, ya. Jadi Rasul Yohanes diberikan penglihatan atau penampakan
begitu ya, oleh Tuhan Yesus, dan di dalam penampakan itulah Tuhan Yesus menyampaikan wahyu kepada Rasul Yohanes, dan Tuhan mengatakan, tuliskanlah apa yang engkau lihat ini dalam sebuah kitab. Maka terjadilah kitab Wahyu ini, teman-teman. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dikunci oleh Tuhan. Ya, ini Rasul Yohanes yang menjadi saksinya, bukan Paulus ya. Jangan dikit-dikit Paulus begitu, ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos tuh ibarat Nusa Kambangan lah kalau di Indonesia gitu ya. Ya, di Nusa Kambangannya gitu ya. Jadi di situ namanya Pulau Patmos. Ya. Nah, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Ya, jadi Alkitab ini disebut juga dengan kitab nubuatan. Jika seorang, dengarkan baik-baik, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, maaf, tidak boleh lagi ada penambahan, ya, tidak boleh lagi ada pengoreksian, tidak boleh ada lagi penyempurnaan. Cukup, ya, karena Alkitab itu sudah sangat sempurna. Jadi tidak boleh lagi ditambahi. Nah, ayat 19. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Teman-teman, ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ya kepada Rasul Yohanes, ya, dan Rasul Yohanes menuliskan ini, teman-teman. Karena di ayat 20-nya ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, kata Yohanes. Datanglah Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang berfirman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga yang berfirman di semua kitab. Jadi teman-teman, jelas bahwa Alkitab tidak boleh lagi ditambahi dan dikurangi. Finish. Bapak Ibu bersyukur nggak? Pak, Bu, bersyukur nggak? Kita lahir di zaman ketika Al-Quran sudah ada. Bisa nggak kita bayangkan ketika seandainya kita lahir sebelum Quran datang, apa yang terjadi? Semua kita pasti kafir. Semua kita pasti berada di alam kesesatan. Betul? Jadi ketika Al-Quran datang ke dunia ini 15 abad yang lalu, Pak, Bu, timingnya itu sangat pas. Waktunya sangat tepat. Kenapa? Karena waktu itu manusia sudah berada di alam jahiliyah. Betul? Di alam yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Manusia tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Apa masa itu tidak ada kitab suci? Ada. Sebelumnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Tapi sayang Bapak Ibu, 3 kitab suci terdahulu itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami penyimpangan, sehingga manusia tidak ada lagi yang berada di alam yang benar. Manusia sesat, tidak ada lagi yang mengenal Allah secara benar, karena Taurat, Zabur, Injil sudah diselewengkan oleh umat manusia ketika itu. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang proses pewahyuan. Adapun pemaparan ini ditujukan untuk menanggapi klaim atau tuduhan tentang Alkitab sudah dipalsukan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai seorang Kristen, kita diberikan hak jawab untuk mengklarifikasi semua tuduhan maupun klaim yang keliru dari saudara-saudara kita yang Muslim. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen tidak percaya bahwa Alkitab dijatuhkan dari langit. Kitab Perjanjian Lama yang dipakai orang Kristen adalah kitab suci orang Yahudi yang Allah turunkan melalui penulisan Musa, Daud, dan para nabi serta imam sepanjang kurang lebih 1100 tahun, yaitu dari sekitar tahun 1500 hingga sekitar tahun 400 sebelum kelahiran Yesus. Orang Kristen tidak mau menyangkali fakta bahwa Allah memang menampakkan diri kepada Musa dan Musa lah yang menulis kitab Taurat. Karena Jehovah adalah Allah yang Maha Kuasa, mustahil kitab yang diilhaminya tidak dipeliharanya seperti yang diklaim oleh Ahmad Didat. Jika kitab yang diilhamkannya bisa dipalsukan atau dirusak, pasti dia bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Orang Kristen menerima kitab Taurat apa adanya, demikian juga dengan kitab Zabur atau Mazmur dan kitab para nabi. Karena kitab-kitab yang diilhamkan itu ternyata berbeda dari Al-Quran, orang Muslim bukannya berpikir bahwa jika Al-Quran diilhami, seharusnya isinya selaras dengan kitab yang lebih dahulu terilhami. Sikap yang sangat amat mengherankan, misalnya yang ditunjukkan oleh Ahmad Didat, ia malahan menyalahkan kitab Taurat dan kitab Zabur dan berkata bahwa itu telah dipalsukan tanpa menunjukkan yang aslinya. Padahal kalau Allah Maha Kuasa, maka sudah pasti ia sanggup menjaga kitab-kitabnya. Secara logika, seharusnya kitab-kitab yang datang kemudian, jika sungguh-sungguh diilhami, maka ia akan sejalan dengan kitab-kitab terdahulu. Itulah sebabnya Injil sejalan dengan kitab Taurat maupun Zabur, sekalipun selisih waktu lebih dari 400 tahun. Sekalipun orang Yahudi menyangkalinya dan berusaha tidak mau menerima kenyataan, namun faktanya isi kitab-kitab Perjanjian Baru adalah lanjutan dari wahyu sebelumnya di kitab Perjanjian Lama. Bahkan sangat jelas bahwa pewahyuan di kitab-kitab Perjanjian Lama belum selesai. Dan nyata sekali wahyu yang belum selesai itu kemudian diselesaikan di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemajuan perkembangan wahyu nampaknya jelas jalurnya dari Taurat, Zabur, kemudian ke Injil. Dan kitab-kitab Perjanjian Baru ketika sampai di kitab Wahyu kemudian ditutup. Close. Beberapa ayat terakhir dalam kitab Wahyu dituliskan khusus untuk menutup proses pewahyuan. Seperti tertulis di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat terkutip di atas menyatakan bahwa proses pewahyuan dari Allah berhenti hingga kitab Wahyu. Apa yang belum lengkap di Perjanjian Lama telah dilengkapi di kitab Perjanjian Baru dan itu sudah cukup. Perintah ibadah simbolik di kitab Taurat, Zabur, dan para nabi telah disempurnakan di dalam ibadah hakikat rohaniah Yesus Kristus.
Domba Allah telah dikorbankan di kayu salib menanggung dosa seisi dunia, sehingga tidak diperlukan lagi korban domba atau kambing yang disembelih di setiap hari Paskah atau Idul Adha. Ibadah simbolik telah disempurnakan ke dalam ibadah hakikat rohaniah. Penyembahan dengan badan dan secara ritual telah disempurnakan ke dalam penyembahan secara hati dan dalam kebenaran. Aneh sekali jika orang Muslim menuduh orang Kristen telah memalsukan kitab Taurat, padahal kitab Taurat berada bukan di tangan orang Kristen, tetapi di tangan orang Yahudi. Sementara itu, orang Yahudi tidak sepaham dengan orang Kristen tentang pribadi Yesus. Bagaimana mungkin orang Yahudi mau bekerja sama dengan orang Kristen memalsukan kitab Taurat untuk menyesuaikannya dengan Injil orang Kristen yang mereka tidak setujui itu? Seharusnya orang Muslim sadar bahwa Al-Quran tidak diilhami, makanya ia tidak selaras dengan Taurat, Zabur maupun Injil. Seharusnya mereka bukan menyalahkan kitab-kitab yang sudah ada, yang sudah nyata-nyata diilhami, melainkan memberi penilaian yang fair terhadap kitab yang muncul belakangan, bukan menerimanya begitu saja. Lalu, apakah seorang Muslim dilihat sebagai kalah jika ia menyadari bahwa Al-Quran tidak diilhami? Sama sekali tidak, melainkan ia menang. Karena ia menang atas tertipunya dirinya untuk hal yang sangat penting ini. Sebab jika sebuah kitab tidak diilhami, namun kita membelanya sedemikian rupa, bahkan dengan memakai kekerasan, dan nantinya kita berakhir di neraka, apakah gunanya semua ini? Apakah itu disebut untung? Jika seseorang membela sebuah novel sebagai firman Allah dan membunuh semua orang yang tidak mau mengakuinya, lalu sesudah mati ia masuk ke neraka, apakah ini disebut menang dan untung? Bukankah sebaiknya kita bersama-sama mencari kebenaran, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh, sekalipun itu ternyata bertentangan dengan keyakinan kita yang telah bertahun-tahun kita imani? Orang Kristen tidak merubah apapun terhadap Taurat maupun Zabur. Orang Yahudi bisa memberi kesaksian atas itu. Karena salinan Taurat dan Zabur yang di tangan orang Kristen masih persis sama dengan yang di tangan orang Yahudi. Seandainya orang Kristen merubahnya, maka Taurat yang di tangan orang Kristen akan berbeda dengan yang di tangan orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lagi pula orang Yahudi tidak berkepentingan merubah kitab Taurat dan Zabur mereka untuk disesuaikan dengan Injil, karena mereka dari semula tidak menerima kitab Injil. Jadi, jika Taurat dan Zabur ternyata selaras dengan Injil dan tidak selaras dengan Al-Quran, maka yang manakah yang ada masalah? Al-Qurankah yang ada masalah? Bukan Taurat, Zabur, dan Injil. Silahkan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan untuk memeriksa Injil yang keseluruhannya terdiri dari 27 kitab. 4 kitab adalah catatan tentang kehidupan Yesus dan disambung dengan 1 kitab catatan tentang bagaimana gereja dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan surat yang dikirim para rasul Yesus dan akhirnya ditutup dengan kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir yang isinya diturunkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mengapakah tidak ada satupun negara di dunia ini yang melarang rakyatnya membaca Al-Quran? Dan juga tidak ada satupun pemimpin Kristen yang melarang umatnya membaca Al-Quran? Karena siapapun yang membaca kesemuanya akan segera mengetahui bahwa sesungguhnya yang benar adalah Injil.
Ketika seorang muslim yang tulus mau mencari kebenaran membaca Injil, ia pasti akan menemukan kebenaran. Itulah sebabnya para pemimpin Islam melarang umat mereka membaca Injil. Masih segar di dalam ingatan kita bagaimana sang gubernur Sumatera Barat menghilangkan aplikasi Injil berbahasa Minang dari Play Store. Para pemimpin muslim melarang umat mereka membaca Alkitab. Bahkan pemerintah negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, dan lain-lain melarang Alkitab masuk, bahkan satu lembar pun ke dalam negara mereka. Karena sesungguhnya para pemimpin muslim tahu persis bahwa jika umat mereka terangsang untuk mencari kebenaran dan membaca Alkitab, mereka akan segera tahu bahwa Alkitab adalah kitab yang sesungguhnya diilhamkan oleh Allah yang Maha Benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang mempercayai sebuah kitab sebagai wahyu Allah dan ternyata kitab itu betul-betul wahyu Allah, maka berbahagialah dia. Tetapi jika seseorang mempercayai sebuah kitab sebagai wahyu Allah dan ternyata kitab itu bukan wahyu Allah, melainkan hanya pengajaran manusia belaka, maka celakalah dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap kita semua tidak salah memilih kitab yang harus kita percayai sebagai wahyu Allah. Karena Allah tidak mungkin membiarkan kitabnya diobok-obok oleh tangan-tangan jahil untuk merubah-rubahnya dan untuk merusaknya. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Itulah jaminan dari Allah yang Maha Kuasa untuk memelihara firman-Nya. Jadi, sudah keliru menuduh Alkitab sudah dipalsukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekian dulu pemaparan saya kali ini tentang pewahyuan. Kita akan bertemu lagi di next video dalam topik yang tidak kalah menarik. So, teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Biarlah Injil tersebar ke seluruh dunia sehingga banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.